Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda di pagi hari ini dalam Dialog Hai Bali Ken Ken. Tentunya kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan topik-topik terkini bersama dengan narasumber-narasumber kompeten di bidangnya yang juga akan kami hadirkan langsung di Pro 1 RRI Singaraja tentunya. Nanti juga Anda bisa ikut beratensi di 24644 serta di via WhatsApp 081139999790. Siaran ini juga bisa Anda saksikan langsung secara live YouTube di RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana menggelorakan semangat kemanusiaan kalau kita tilik dari kiprah tim Buleleng menuju Jumbara PMR PMI Provinsi Bali bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Kepala Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pase Yase Esos. Om Swastiastu, Pak. Selamat pagi Pak Pase, terima kasih sudah hadir di RRI di tengah kesibukannya tentunya. Dan Pak Pase tidak sendirian pendengar, kita juga bersama Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiase MSI. Om Swastiastu, Pak Sandiase. Selamat pagi, salam kemanusiaan. Ya, terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI. Dan juga nanti kami undang atensi Anda pendengar di 081 13999790 di via WhatsApp dan juga bisa di via telepon kita di 24644. Baik, selagi kita membahas tentang PMI tentunya kita tidak terlepas dari berbagai semangat-semangat untuk membantu sesama begitu ya, melalui setetes darah yang sangat berarti untuk kemanusiaan. Dan terkait dengan penyelenggaraan Jumbara PMR PMI Provinsi Bali ini, kira-kira ini akan seperti apa dan sampai saat ini bagaimana persiapannya? Saya mau ke Pak Pase dulu. Pak Pase berbicara tentang Jumbara. Nah, untuk di Kabupaten Buleleng ini bagaimana untuk persiapannya menuju provinsi? Silakan Pak Pase. Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Jadi Jumbara, Pak. Jumbara itu adalah jumpa bakti gembira. Mungkin pemirsa juga masih awam tentang Jumbara. Yeah. Mungkin yang didengar adalah Jambore. Dulu kita ada istilah Jambore, tapi biar kami punya istilah sendiri namanya Jumbara. Jadi Jumbara yang pertama nasional kita pernah tuan rumah Bali tahun 89. Dari situlah atau enggak ada istilah jumpa bakti gembira. Nah, untuk Jumbara untuk di Buleleng kita sudah memasuki yang ke-10. Nah, sekarang adalah Jumbara PMR PMI Provinsi Bali yang kelima. Mestinya ini Jumbara yang kelima ini mestinya kita tuan rumah 5 tahun yang lalu. Karena kemarin telah COVID tahun 2020, akhirnya Jumbara ini mundur 5 tahun, akhirnya baru kita laksanakan tahun ini. Dan Buleleng ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, barang tentu ini sebagai tuan rumah tantangan bagi kita, harus sukses tuan rumah dan sukses prestasi ya. Karena Jumbara ini adalah merupakan hanjang gengsi kita di kontingen PMI Buleleng. Nah, untuk kegiatan ini sudah beberapa kita persiapannya. Dari peserta sudah kami lakukan seleksinya mestinya sudah 1 tahun yang lalu melalui Jumbara yang disukesade PMI Kabupaten Buleleng. Jadi teladan 1, 2, 3 itu otomatis diseleksi lagi untuk ikut Jumbara. Jadi 3 besar itu diseleksi lagi orang-orangnya untuk menjadi nanti sebagai peserta Jumbara. Dan itu sudah seleksi dan sudah mendapatkan hasilnya. Hasilnya sudah ada, kita sudah bentuk tim persiapan. Karena ini tantangan bagi kita, selain tuan rumah
harus mempersiapkan tim kita juga. Karena ya kita kebetulan PMI Buleleng punya SDM yang lumayan lah, yang handal. Akhirnya kita bagi, ada yang ke diplot untuk ke ikut panitia di provinsi, dan kita juga panitia kabupaten. Jadi teman-teman pun akhirnya semua bisa terlibat. Itu untuk keuntungan kita di Buleleng. Jadi semuanya bisa dilibatkan. Jadi dalam, ada juga yang dilibatkan sebagai juri. Oke, baik. Jadi kegiatannya memang sudah dipersiapkan sebenarnya dari 5 tahun sebelumnya ya Pak ya. Seleksinya pun sudah dilakukan 1 tahun sebelumnya. Artinya sekarang yang maju ini yang sudah lolos seleksi di tahun sebelumnya ya Pak Pase ya? Iya. Ya, oke, baik. Saya mau ke Pak Sandiase. Pak Sandiase, kalau berbicara tentang Jumbara, Jumpa Bakti Gembira. Nah, ini apa yang sebenarnya ingin disuarakan Pak dari PMI sendiri begitu terkait dengan kegiatan ini yang juga nantinya akan berkumpul seluruh anggota PMI begitu ya di Provinsi Bali ini, tuan rumahnya di Buleleng. Silakan Pak Sandiase. Baik, terima kasih. Jadi ini adalah ajang yang tidak kita maknai sebagai lomba saja ya, tetapi ajang sebagai penguatan solidaritas ya, kepedulian dan semangat dari kemanusiaan dari generasi muda. Ya, di situ nanti gagasan-gagasan dari semua relawan muda itu akan muncul ya, kemudian kita tampung, kemudian kita diskusikan, kita buat dalam materi yang menarik ya. Ada yang disampaikan melalui drama, ada yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial, gerakan lingkungan ya. Kemudian nanti juga kita diharapkan pembina PMR itu menyatukan persepsi ya, dalam melakukan pembinaan yang kita evaluasi di dalam Jumbara itu. Kalau di kabupaten ada kita 3 tahun sekali, kemudian di provinsi itu ada 5 tahun sekali, sehingga itu kita evaluasi dan diharapkan nanti setiap kabupaten kota itu juga punya ajang tersendiri gitu. Sehingga konsistensi dalam pembinaan generasi muda ini akan terlihat. Kita selain materi di dalam keremajaan ya, jadi bagaimana dia peduli di lingkungan, bagaimana dia bisa membina generasi yang lain, kemudian dia sebagai contoh teladan dalam lingkungan, kemudian kesiapsiagaan sekolah. Sekarang ditambah lagi materinya ada sekolah-sekolah membentuk ya, mudah-mudahan nanti ke depan setiap sekolah itu memiliki sekolah siaga bencana ya. Jadi ini harapan kita, PMR lah yang akan menjadi pelopor di situ. Kemudian kegiatan usaha kesehatan sekolah ya, UKS juga PMR. Kemudian dalam pelaksanaan PP di sekolah mungkin ada event-event, kegiatan dan sebagainya. Itu nanti apa yang kita buat materi pelatihan itu di kabupaten kita punya ya, terus terang aja di Kabupaten Buleleng itu kita punya tim namanya TP2L yang khusus untuk melakukan pelatihan-pelatihan bagi PMR sekolah yang sudah istilahnya di-upgrade di sekolahnya sendiri, kemudian nanti di ranking, dikirim ke kabupaten untuk kita latih. Nah, hasil latihan inilah nanti disamakan untuk di sekolah-sekolahnya. Mereka melatih temannya, kemudian bekerja sama dengan guru pembinanya. Nah, sekarang waktunya dalam waktu 3 tahun kita adakan Jumbara kabupaten, kemudian 5 tahun kita adakan Jumbara tingkat provinsi, dan di pusat juga ada Jumbara tingkat nasional. Itu biasanya dari Kabupaten Buleleng selalu kita siapkan personel dengan maksimal, meskipun kalau dulu kita kan biayanya sangat minim dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya, tetapi dari Jumbara 2 kali terakhir ini ya teladan satu kita. Jadi teladan 1 ada di Bangli, teladan 1 di Tabanan di Marge ya. Di sana juga teladan 1. Tetapi sekarang disederhanakan ininya supaya itu tidak hanya termotivasi untuk kegiatan kejuaraan dari setiap materi yang kita perlombakan, tetapi juga mereka akan diperkuat dalam kapasitas meningkatkan solidaritas antar sesama gitu ya. Kemudian juga kepedulian terhadap lingkungan ya, dan kesiapsiagaan bencana.
Jadi kita nanti termasuk pada pembukaan dilakukan oleh mudah-mudahan tanpa halangan dari gubernur. Kemudian nanti dari situ ada sosialisasi tentang perda penanganan sampah dan seterusnya. Kemudian kita dalam bentuk aplikasinya kan di Buleleng sudah punya, yaitu anak-anak membuat ekoenzim dan apa namanya itu yang biopori, biopori dan penanganan plastik dalam bentuk yang dipadatkan itu apa namanya? Yang kemarin kita latih di Jembara itu. Nah itu kita akan lakukan bagaimana mengurangi sampah plastik ya, EcoBrick itu. Jadi itu sudah di masing-masing sekolah punya kegiatan tersendiri dan menangani dengan cara mereka khusus ya. Kemudian nanti dilombakan gitu. Yeah. Jadi penanganan sampah itu dilombakan bagaimana mereka punya skill yang berbeda, bagaimana cara hasilnya yang berbeda. Misalnya kalau penanganan sampah plastik ada yang dalam bentuk lukisan plastik gitu, yang misalnya kalau PMR dari bagian timur ada yang dalam bentuk EcoBrick, ada dalam bentuk karya-karya lain yang nanti juga bisa dilombakan di situ. Kemudian nanti kegiatan ini kita harapkan di akhir-akhir kegiatan itu ada evaluasi. Jadi di evaluasi termasuk juga pengurus kita akan istilahnya itu rapat evaluasi, kemudian pembinanya kita dikumpulkan biasanya, dan juga PMR itu ada semacam FGD bersama itu. Jadi per materi. Jadi ada yang mewakili PP, ada yang mewakili kegiatan sosial, pelatihan yang lain dan sebagainya. Itu sudah ada nanti bidang-bidang yang menangani dan istilahnya itu dipercayakan pada mereka untuk melakukan presentasi, kemudian mempraktikkan setiap kegiatan yang diisikan dalam materi itu. Nah, kalau misalnya ada perbedaan di situ, di akhir kita evaluasi, kemudian disamakan persepsinya. Nah, ini sehingga nanti ada satu kesatuan di dalam menerapkan undang-undang Palang Merahan dan prinsip-prinsip 7 prinsip Palang Merah sedunia ini. Nah, ini yang nanti setiap tahun kita evaluasi. Juga ada pengembangan minat dan bakat mereka. Jadi meskipun dalam kesenian ya, apakah itu seni teater, apakah itu seni tari, diharapkan materinya itu sebagai apa istilahnya itu upaya untuk melakukan sosialisasi kegiatan Palang Merahan gitu. Jadi kalau drama, kegiatan Palang Merahan dimunculkan dalam skenario drama tersebut. Kalau sentra tari juga begitu. Kalau seni lagu-lagu dan sebagainya, selain bersifat hiburan, kadang-kadang juga anak-anak menciptakan lagu-lagu tentang relawan dan Palang Merahan itu. Itu biasanya yang disiapkan di secara umum di Jembara. Tapi di Kabupaten Buleleng kita sudah menyeleksi siapa yang akan terjun ke kesenian, siapa yang akan drama, siapa yang materinya juga kita nanti terus diupdate sehingga nanti karena pesertanya cuma 36, materinya cukup banyak, diharapkan satu orang itu menguasai beberapa bidang gitu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga nanti apalagi di Buleleng itu sekarang terpecah, membantu sebagai panitia juga sebagai peserta, sehingga mungkin kita harapkan teman-teman dari Sibat Pancasari dan teman-teman sekolah di sekitar Pancasari itu siap mendukung untuk kegiatan yang luar biasa kali ini, yang tentunya nanti dampaknya sangat besar untuk Kabupaten Buleleng, karena ini pertama apa istilahnya itu membawa sumber daya yang luar biasa dari seluruh Bali. Kemudian dari geliat sosialisasi tentang kegiatan Palang Merah akan muncul atau istilahnya itu disajikan dari wilayah kita gitu, di Danubuyan. Nah, ini kita nanti harapkan di teman-teman yang bertugas di bidang komunikasi dan informasi ini mendesain dengan teknik yang terbaru kan gitu ya. Kan kita punya relawan-relawan yang menguasai IT, sehingga nanti kita
tidak ada satupun momen yang akan ketinggalan dari setiap kegiatan PMI Kabupaten Buleleng. Saya kira itu. Ya, baik. Berarti memang keterlibatan semua anggota itu diharapkan bisa berkontribusi maksimal. Jumlah peserta yang akan terlibat dari Kabupaten Buleleng berapa, Pak Sandiasa? Yang kontingen inti itu ada 36 orang. 36 orang yang nanti ikut mengisi materi, yang ikut terlibat dalam kegiatan yang disamakan di situ, ya. Kemudian ada semacam steering committee, ya, kepanitiaan lah begitu. Kepanitiaan itu kita bisa melibatkan, karena kita tuan rumah itu mungkin bisa banyak, tidak banyak kita mengeluarkan apa istilahnya anggaran gitu ya. Tapi kalau kita kayak kemarin mengikuti ke kemana di Lampung ya, kita mengirim orang itu terbatas personilnya, sehingga kita perlu biaya banyak kalau berangkat ke sana. Sehingga diharapkan satu orang itu memiliki kapasitas dalam kegiatan itu minimal 3 kegiatan. Jadi skenario menyusun kegiatan itu apakah menjadi pemain drama, apakah ikut sosialisasi tentang kepala merahan. Nanti itu semacam mereka itu di di setiap unit kegiatan itu semacam dia menyiapkan presentasi seolah-olah peserta itu masyarakat umum gitu. Sehingga mereka berlatih untuk menyampaikan presentasi, menyusun presentasi apa yang dikasih pada saat itu. Sehingga mereka harus menguasai begitu nanti Buleleng dapat sosialisasi tentang transfusi darah gitu. Maka mereka harus menguasai itu. Kita bikin malamnya itu bikin sarana presentasi dan alat peraga, sehingga itu tidak bisa harus saya tidak bisa di situ, tidak seperti itu. Kita harus bisa dan menguasai bidang-bidang yang semua diperlombakan di situ. Nah, kecuali di minat dan bakat ini, karena minat dan bakat itu kan mereka itu istilahnya maksimal sesuai dengan bakat mereka gitu. Tapi harus menyampaikan apakah dalam lagu materi-materi PMI, apakah dalam puisi materi-materi PMI juga disampaikan, seni drama dan seterusnya. Sehingga nanti termasuk juga kegiatan-kegiatan nanti yang terlibat di lingkungan itu juga secara bergantian, kebersihan lingkungan, ikut bakti sosial di masyarakat. Itu kan tujuannya untuk bagaimana supaya PMI itu ini loh kegiatannya gitu, masyarakat supaya lebih tahu. Nanti kita sudah plot lokasinya ya untuk kegiatan bakti sosial itu, termasuk juga nanti mudah-mudahan kita bisa mendukung untuk kegiatan donor darah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, artinya memang peserta harus benar-benar siap ya Pak ya, ditempatkan di kontinen yang mana dan jenis perlombaan apa begitu. Nah, baik pendengar, kami undang juga atensi Anda ya untuk yang ingin bergabung, ingin menyampaikan atensi terkait dengan pelaksanaan Jumbara yang menjadi tuan rumah untuk tahun ini adalah Kabupaten Buleleng begitu, dan itu merupakan salah satu keistimewaan juga untuk ikut berkontribusi di Jumbara tahun ini. Kita sapa Pak Sandiasa, Pak Pase, ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Iya, terputus ya. Kita undang kembali di 24644 untuk Anda yang ingin bergabung dan juga ingin menyampaikan atensi Anda di dialog Hai Balikan Ken pagi hari ini. 24644 atau di via WhatsApp juga kami undang atensi Anda di 081 1399 9790. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, Kepala Markas PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Made Pase Yase Esos, dan juga Sekretaris PMI Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Gede Sandiase MSI. Kita sedang berbicara terkait dengan bagaimana menggelorakan semangat kemanusiaan untuk kiprah tim Buleleng menuju Jumbara PMR PMI Provinsi Bali. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa memang ini dan ini merupakan salah satu kegiatan yang memang bukan perlombaan begitu ya, tapi bagaimana untuk menjalin kebersamaan antar anggota PMI. Nah, kita kembali ke Pak Pase.
Pak Pase, kalau dilihat dari kegiatan Jumbara yang sudah dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya, apa yang kemudian menjadi catatan ini sebagai tuan rumah Buleleng sendiri dan juga untuk tim kontinen dari Kabupaten Buleleng sendiri untuk mengikuti Jumbara yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini? Silakan Pak Pase. Jadi sebagai tuan rumah perlu ini adalah tantangan ya. Ya. Jadilah tuan rumah yang baik dan jadilah yang terbaik di kontingen. Nah, ini dua ini harus kita jaga karena selama ini kita selalu sebagai istilahnya dalam pengembangan relawan itu kan dipandang oleh PMI pusat, bukan PMI provinsi aja. PMI pusat kemarin sudah kita dapat penghargaan juga 2 tahun yang lalu, penghargaan pengembangan PMR terbaik tingkat nasional, itu diterima di Jawa Tengah. Ini tantangan kita harus berbuat yang baik, makanya kita di relawan itu sudah dibagi-bagi ya. Ada yang jadi panitia pun kita bekali untuk bagaimana dia mensukseskan kegiatan ini. Jadi kami pun untuk bukan yang kami punya milah ini yang baik taruh di provinsi, yang jelek di Buleleng. Jadi semuanya yang terbaik kita taruh di panitiaan. Nah, ini merupakan itu pun sudah yang jadi panitia itu sudah terlatih juga. Jadi kepanitiaan di Jumbara yang kemarin di Sukesade. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, tim-tim kita juga, saya pun adalah merupakan tim Buleleng ini. Saya pun harus istilahnya tantangannya harus mendahului di sana. Jadi dari tanggal 18 Juli, mestinya 21 Juli pelaksanaan sampai 24, tapi kita dari tim tuan rumah itu tanggal 18 Juli sudah ada di lokasi. Jadi itu kiat kami, semangat kami untuk membantu mensukseskan kegiatan. Bagaimanapun juga tuan rumah harus sebagai yang terbaik. Dan ini kita sebagai ajang promosi juga Buleleng sebagai tuan rumah kan. Nanti yang hadir juga dari berbagai provinsi akan sebagai tim peninjau istilahnya. Provinsi akan provinsi di luar provinsi Bali ada yang hadir biasanya sebagai peninjau, ada juga PMI pusat. Nah, dengan adanya orang luar datang, luar Bali, mereka akan mengenal Buleleng gitu ya. Jadi ajang promosi lah wisata di Buleleng. Jangan sampai bahwa di Buleleng punya danau yang begitu indah gitu. Yang bisa dipakai untuk refreshing. Nah, itulah yang kita promosikan di Buleleng. Baik, Pak Pase, kalau tadi Pak Pase juga mengatakan bahwa tuan rumah harus menjadi yang terbaik begitu ya. Paling tidak kita punya catatan nih daripada Jumbara sebelumnya, siapa yang menjadi kompetitor terberat kita untuk di Kabupaten Buleleng begitu. Saya kembali ke Pak Sandiase. Pak Sandiase, kalau melihat dari perjalanan Jumbara yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, apa yang kemudian menjadi evaluasi dan catatan Bapak sebagai salah satu anggota PMI di Kabupaten Buleleng? Silakan. Iya. Kalau kita melihat ya, kita memang kalau dulu ya kita tetap terkalahkan dari sisi performan ya, performan yang saya maksud itu pakaian yang begitu ya. Kemudian penampilan perkemahan kita masih sangat keteter di situ karena itu tergantung dari anggaran kita yang punya ya. Kalau teman-teman lain itu kalau yang pengalaman lewat ini ya. Kita itu pakaian sekolah semua, seragam sekolah. Sedangkan di kabupaten kota lain mereka sudah punya seragam tersendiri khusus untuk Jumbara gitu ya. Ada jaket, ada topi, kemudian perkemahannya ada semacam ukir-ukiran depannya itu gapuranya bagus sekali gitu. Kita pakai bambu-bambu biasa gitu. Kita karena anggarannya pada saat itu terbatas, kita perkuat di sisi materi, fisik peserta ya, kemudian daya dukung orang tua ya, kita siapkan juga secara administrasi terkait dengan izin orang tua. Kalau kadang-kadang kan kalau izinnya tidak ada, apalagi dekat di sini ditengok sama orang tuanya ikut pulang gitu ya. Jadi ini kita perkuat di situ pada saat itu. Tapi saat ini daya dukung orang tua semakin kuat, kemudian juga dari pihak swasta juga menyiapkan ya. BPD sudah kita dari BPD sudah disiapkan juga dana untuk pakaian seragam mereka.
dalam bentuk apa Kak ya? Uang langsung dikasih 15 juta dari itu BPD. kita belikan jaket ya. Jaket sama Ya. baju. Sehingga nanti dari sisi penampilan itu ya menambah lah istilahnya semangat mereka untuk melakukan kegiatan. Di sisi lain juga mereka melakukan penggalian dana, bikin seragam sendiri. Nah, dari kami dari sisi materi saya kira kita itu kan berjenjang ya. Kita berjenjang untuk pelatihannya. Saya kira di kabupaten kota lain tidak ada seperti yang kita lakukan. Kita punya ada lomba tingkat Madya itu untuk tingkat SMP 3 tahun sekali. Kita punya lomba tingkat Wira 3 tahun sekali. Kalau tempat lain tidak bisa konsisten seperti itu. Nah sekarang sekolah-sekolah juga punya kreativitas sendiri-sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan PMR ini. Kayak kemarin kita mengadakan Jumbara, kita kadang-kadang terkaget-kaget dengan materi-materi yang dia sampaikan, drama-drama yang mereka sampaikan, kemudian juga suasana kejiwaan saat presentasi berbeda dengan kita. Jadi mereka bisa, apalagi pada saat betul-betul lomba LTW itu, mereka mempresentasikan tentang PP sambil memperagakan itu. Saya kira saya sebagai dosen itu seperti kok kalah sama mereka gitu. Jadi mereka materinya sangat up to date, kemudian memakai teknologi dan daya belajar mereka melebihi dari yang kita sampaikan gitu. Nah sekarang karena kita prime-nya adalah pakai kurikulum, ya kita punya kurikulum yang sama di seluruh Indonesia, sehingga kita berusaha untuk di prime itu gitu. Sehingga nanti karena di dalam kurikulum itu sudah sangat lengkap bagaimana dia menyampaikan materi, kemudian update, kemudian istilahnya visualisasinya diharapkan seperti apa ya, kemudian waktu yang digunakan seperti apa, dan daya sampainya itu bermanfaat apa tidak itu dievaluasi. Karena nanti ketika yang materi yang dia sampaikan meskipun menggebu-gebu, tetapi ketika diterapkan di lapangan itu tidak ada hasil gitu. Itu juga dilihat dari sisi evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang sudah menyelenggarakan PMR di sekolahnya. Sehingga nanti akan terlihat ketika kita akan merekrut mereka untuk di Kabupaten Buleleng itu sebagian besar sudah persepsinya sama gitu. Bahkan kita sulit untuk misalnya kalau kita kan di PMR itu ada satuan inti. Kita punya jatah 50, mereka kadang-kadang mendaftar sampai 80 gitu. Ini sulit kita. 100. Bahkan 100 ya. Tapi karena anggaran kita terbatas gitu. Ya mau begini kita paksakan sampai 60 itu. Maksudnya dari sisi misalnya konsumsi dan sebagainya mereka membawa sendiri dan sebagainya, kita paksakan sampai 60 mereka itu. beli sendiri. Mereka beli sendiri, kita bisa sampai 60 gitu. Ya, yang jatahnya 40 jadi 60 dan diberikan oleh teman-temannya gitu. Oke, yang penting kita dari sisi persyaratan mereka memenuhi soalnya. Dari kemampuan, kemudian wawancara, kemudian tes kita kan lakukan secara online sekarang itu bisa mereka penuhi, sehingga sulit rasanya. Kita pernah merencanakan untuk melakukan merekrut satuan inti 2 kali dalam setahun itu. Mudah-mudahan nanti bisa, karena tren dari kemampuan siswa di PMR ini sangat berbeda. Nah itulah yang perlu kita, dan ini yang kita perlu samakan persepsinya adalah tentang bagaimana melaksanakan visi misi PMI nasional, kemudian juga bagaimana dia pembinaan terhadap PMR yang positif ini secara berkesinambungan, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, kemudian juga antisipasi terhadap lingkungan yang semakin cuaca ekstrim ini ya, kemudian efek dari pertarungan global itu apakah polusi, kemudian perang gitu kan, itu nanti efeknya sangat luar biasa terhadap kita. Bagaimana supaya solidaritas antar manusia ini semakin setiap saat kita gaungkan dalam setiap kegiatan dari kegiatan PMI. Nah, kita berharap juga dari masyarakat nanti
bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka gitu ya, kalau sudah masuk PMR supaya kuat daya dukungnya gitu. Saya jamin bahwa masuk PMR itu memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Saya memang sih tidak semua begitu kan, karena masing-masing pembinaan di rumah juga sangat kuat membantu supaya PMR ini menjadi orang-orang yang berbeda dari sisi karakter, sehingga betul-betul bisa kita secara akademik kuat, tetapi karakter solidaritas itu juga menjadi kuat. Saya kira itu. Oke, baik. Kalau melihat nih Pak Sandiasa, menarik apa yang disampaikan Pak Sandiasa, mengingat Jumbara ini kan melibatkan banyak orang, banyak anggota PMR, dan seperti yang kita tahu kalau untuk di sekolah-sekolah kan banyak yang ikut tergabung dalam PMR begitu Pak. Mungkin tadi Pak Sandiasa juga menyinggung tidak semuanya mempunyai kapabilitas yang sama seperti relawan yang memang diharapkan oleh PMI begitu. Kalau Bapak melihat sejauh ini begitu, pembinaan terhadap anggota-anggota PMR di sekolah, apakah memang sudah mempunyai standar khususnya, atau mungkin dengan kata lainnya kita katakan mereka hanya sekedar mengisi ekstrakurikuler saja begitu untuk ikut tergabung dalam PMI? Saya kira tidak begitu sekarang. Karena pertama, untuk jadi masuk ke PMR Kabupaten Buleleng kita punya seleksi. Itu kita lakukan setiap tahun, itu ribuan pesertanya ya. Kita sekarang sudah pakai online, itu mereka harus bisa menjawab itu. Soal-soal termasuk karakter, termasuk visi misi organisasi, termasuk tujuan dan minat gitu ya. Kenapa dia harus masuk, di situ sudah ada pilihan-pilihan tertutup ya. Jadi mereka menjawab meskipun secara online, mereka akan masing-masing dari rumah bagaimana bisa kerjasama dia. Dia kalau tidak sesuai ya tidak lulus mereka jadi PMR gitu. Karena di situ selain materi PMR dikuasai, mereka juga karakter ada di situ, pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Nah lalu apa sih kalau mereka ada semacam figur yang ingin ditiru, saya ingin loh jadi satuan inti, semacam satgas itu, pakaiannya berbeda, kemudian di setiap event di sekolah digunakan gitu, kemudian bisa melatih. Jadi mereka kalau sudah selesai satuan inti ini 3 tahun ini, mungkin 1 sampai 2 tahun mereka di satuan inti, mereka betul-betul mandiri, kemudian menciptakan materi sendiri untuk disampaikan, yang barangkali guru-guru teman-teman yang kuliah itu belum tentu bisa membuat materi seperti itu ya. Sehingga kita berharap satuan inti yang kita sudah latih berjenjang ini menjadi kuat selama dia masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial gitu. Selain dia juga menguasai kemampuan di bidang perencanaan. Ya, karena setiap relawan yang kita loloskan dari PMI Buleleng ini, mereka sudah apapun kegiatannya mereka yang merencanakan dan melaksanakan gitu. Dan anggarannya selalu terbatas itu. Tetapi dari hasil-hasil kegiatan yang dilakukan kayak Jumbara kemarin, kita punya anggaran berapa tuh? 35 juta. Itu menghabiskan sampai 65 juta itu. Dari pengalian dana sendiri dengan jualannya. Ya, kalau LTM kita siapkan dana 15 juta, menghabiskan 30 gitu. Itu yang mereka lakukan itu, sehingga kami dari jadi pengurus tidak pernah khawatir mau dijadikan di panitia provinsi atau di kabupaten bersamaan, tidak masalah itu. Karena mereka saling mendukung. Sekarang kalau PMR punya gawe, teman-teman KSR perguruan tinggi ini membackup gitu. Sebaliknya kalau KSR perguruan tinggi, satuan inti membackup gitu. Udah kuat. Baik, berarti memang sudah sinerginya sudah sangat bagus ya Pak, dari perekrutan hingga nanti menjalankan tugas-tugasnya masing-masing dari PMI sendiri. Baik, kita sapa pendengar di 24644 untuk yang ingin bergabung
kami undang atensi Anda, silakan di 24644 ini untuk pendengar yang ingin menyampaikan atensinya untuk PMI dengan tugas-tugas mulianya membantu kemanusiaan begitu, silakan kami undang di 24644 serta di 08113999790. Kita masih berbicara tentang menggelorakan semangat kemanusiaan begitu ya, melalui Jumbara yang tahun 2025 ini bolehlah menjadi tuan rumah. Di 24644 silakan untuk Anda yang ingin beratensi, 3 orang penelpon, kami nantikan partisipasi Anda. Di via WhatsApp juga bisa ya di 08113999790. Terima kasih untuk atensi Anda yang tadi juga sempat miss call tapi tidak bisa kita buka, kita tidak bisa bacakan dulu begitu ya. Sekarang saya akan mencoba untuk membacakan satu persatu nih yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi, selamat pagi juga untuk Ibu Kadek Tias ya, ingin bertanya ini terkait dengan pelaksanaan Jumbara ini, kalau boleh tahu seleksinya bagaimana dan apa saja yang diperlukan untuk menjadi peserta Jumbara sehingga bisa mengharumkan nama Buleleng. Baik, terima kasih Ibu Kadek Tias untuk pertanyaannya, luar biasa untuk atensinya. Untuk yang lain kami nantikan juga untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin bisa langsung ditanggapi ya dari Pak Pasek sendiri. Pak Pasek, ini untuk persiapan menjadi peserta Jumbara apa saja dan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengharumkan nama Buleleng di Jumbara tahun 2025. Silakan Pak Pasek. Baik, terima kasih. Jadi untuk seleksi dari tahap seleksi itu sudah dilaksanakan pada waktu Jumbara kita di Suku Sade. Jadi kita mencari teladan 1, 2, 3. Jadi teladan 1, 2 ya, karena 2-nya ada 2 tim. Jadi yang berhak di setelah seleksi ada 3 sekolah yang lolos kemarin, ada SMP 1 Sririt, ada SMP 1 Sawan, dan SMP 1 Singaraja. Setelah mereka diseleksi 3 sekolah itu, kita panggil lagi timnya itu. Kemarin kita seleksi lagi, menciut jadi jumlahnya. Jadi jumlahnya 12 orang dari SMP. Nah, untuk satuan inti sudah kami seleksi Desember yang lalu. Jadi dari beberapa sekolah kita seleksi menjadi PMR Wirasatuan Inti. Jadi jumlahnya 60. Nah, setelah 60 ini lagi kita seleksi biar sampai 12 orang. Jadi seperti itu model seleksi kita. Jadi kita seleksinya tidak instan seleksinya, tapi secara bersinambungan seleksi. Sehingga dari satuan inti itu yang PMR Wira itu kita sudah tahu karakter-karakter mereka, karena di sini dalam Jumbara ini kan ada istilahnya cerdas, berkarakter, dan istilahnya terampil dalam bidangnya. Jadi itu yang kita harapkan dalam tim ini. Mudah-mudahan Astoghara tidak jadi masalah kami dalam tim, bentukan tim. Nah, untuk SD pun kami sudah lihat dari kemarin SD 2 penglatannya berhasil kemarin lolos di Jumbara Nasional. Kita ambil lagi Jumbara Nasional dari SD 2 Penglatan, dan SD 1 Pajasari karena kami biar dekat mengambil tuan rumah sana satu sekolah sana ambil 1 Pajasari, dan SD 1 Banyaryawe. Jadi mereka sudah intern dengan kegiatan PMR mulanya. Jadi ada 12 tim PMR mula, PMR Madya, dan PMR Wira, semuanya 12, jadi itu 36 orang. Dan ini sudah ada daftar nama, sudah masuk grup dia, sudah mulai rame karena hari Minggu itu sudah mulai latihan minggu ini. Baik, terima kasih Pak Pasek tangkapannya. Pak Sandiasa ingin menambahkan, silakan Pak, sebelum kita nanti buka di 24644. Untuk Anda yang bergabung kami nantikan di via telepon 24644 ya. Silakan Pak Sandiasa. Baik, terima kasih. Jadi ya teman-teman, adik-adik yang tidak masuk dalam seleksi ini tidak perlu kecewa ya, tetap semangat karena PMR itu memang sangat berbeda. Kita ingin membentuk karakter, kemudian juga semangatnya tetap tinggi, solidaritas semakin kuat, secara akademik di sekolahnya tidak keteter ya. Jadi bila perlu menjadi unggulan kan gitu ya. Akademik bagus, kegiatan ekstrakurikuler juga baik. Nah, untuk yang sudah terseleksi, siapkan fisiknya, kemudian istilahnya kuasai materi. Jadi jaga kesehatan gitu, jaga kesehatan karena tempatnya sangat dingin di situ. Barangkali ada teman-teman, ada adik-adik yang tidak kuat dingin gitu ya. Persiapan pribadi itu sangat penting, persiapan pribadi ya.
saya harapkan nanti tidak ada yang punya penyakit yang apa istilahnya sudah diseleksi. Sudah ya, dia harus mengisi POM itu. Jadi mohon maaf sakit-sakit yang sangat keras itu ya, leher dingin langsung karena mereka harus istilahnya itu maraton, kegiatannya maraton, banyak materi dilakukan dalam waktu 4 hari efektif. Ini betul-betul perlu fisik, perlu kemampuan improvisasi. Jadi karena nanti alat tidak ada, dia punya improvisasi. Misalnya ketika presentasi dia mau pakai LCD atau apa gitu kan, ternyata tidak hidup. Dia harus punya alat peraga gitu ya, dia harus punya karton, dia harus punya media-media lain yang bisa digunakan untuk presentasi. Ya tentunya nanti pom-pom yang sudah disiapkan oleh Provinsi Bali itu harus diisi dengan baik. Kalau perlu izin orang tua, pakai izin orang tua, sehingga nanti termasuk BPJS ya, Kak Pasek. BPJS sudah. Jadi BPJS-nya sudah disiapkan, registrasi. Jadi termasuk kebutuhan pribadi. Pokoknya Jumbara bagi yang memang apa istilahnya cinta PMR itu pasti menyenangkan, dan pasti mereka akan mempersiapkan diri dengan baik, karena kita tidak ingin pulang tanpa hasil gitu ya. Jadi hasilnya itu kan bisa juga piala, bisa juga pengalaman yang luar biasa yang bisa kita ceritakan ya. Terus maksimallah di situ bergaul, ketemu dengan orang-orang seluruh provinsi Bali. Siapa tahu nanti setelah besar bekerja ketemu lagi kan gitu ya. Bahkan dengan kontingen peninjau. Biasanya ada peninjau dari daerah-daerah lain yang tertarik untuk berkunjung ke Bali dan ingin mengetahui bagaimana sih pembinaan PMR di Kabupaten Buleleng. Maksimallah di situ melakukan istilahnya kerjasama dan pergaulan yang intensif dan positif ini untuk kegiatan kemanusiaan. Baik, terima kasih Pak Sandiasa atas tanggapannya. Kita undang di 24644 pendengar. Silakan kami nantikan atensi Anda untuk yang ingin bergabung di 24644. Ini terkait dengan upaya dan juga bagaimana menggelorakan semangat kemanusiaan dalam Jumbara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tahun 2025 ini. Kami undang untuk atensi Anda, silakan 24644 untuk 2 orang penelpon. Silakan di 24644. Kami masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, dan kami juga sudah tadi berbincang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa membawa pulang sesuatu ya, membawa pulang hasil dalam Jumbara ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sandiasa. Kita sapa di 24644. Bapak, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Dengan siapa Pak yang Dengan Rizka ini Pak. Mbak Rizka. Iya, silakan Pak Jero Maliarse di Bondalem ya. Inggris. Ya, silakan Pak Jero. Swastiastu. Yang ucapkan pertama, selamat melaksanakan kegiatan Jumbara. Jumbara ya. Jumpa Bakti Gembira. Sebagai tuan rumah di Buleleng, semoga bukan sukses ya, semoga berharga. Karena yang sipil pendapatnya Albert Einstein, jangan berusaha menjadi orang sukses, tetapi berusaha menjadi orang berharga. Orang sukses belum tentu berharga, orang berharga ada sukses di dalamnya. Kemudian kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan. Jadi cocok sekali tadi temanya adalah bangkitkan kemanusiaan. Artinya secara manusiawi kita menghargai, menghormati semua namanya manusia. Landasannya sudah kuat, yaitu Pancasila itu sendiri, manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, manusia yang kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia yang mengerti persatuan Indonesia, manusia yang musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Nah ini luar biasa. Yang menjadi garis bawahannya adalah ini adalah bergerak dalam bidang kemanusiaan, kemudian menjadi tuan rumah itu supaya pesan tuan rumah yang baik atau berharga. Karena apa? Karena orang-orang akan berbicara
orang-orang kan yang ikut sebagai peserta kayak akan menyampaikan dari bibir ke bibir, wah di Buleleng pelaksananya bagus. Baik. Nah, nanti kalau sebaliknya, wah di Buleleng pelaksananya aduh sudah amburadul. Nah, misalnya dan hanya menyampaikan doa, itu saja yang garis bawahi Bapak Ketua dan Bapak Sekretaris sebagai narasumber. Hormatian supaya pelaksanaan ini berjalan dengan baik. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih Pak Jero Maliarse di Bondalem sudah ikut bergabung di 24644. Itu berharap juga untuk bisa berjalan dengan baik begitu ya Jumbara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Satu penelpon lagi, silakan untuk Anda yang bergabung di 24644. Pendengar, kami nantikan untuk atensi Anda ikut bergabung di 24644 ya via telepon kita. Dan juga bisa di WhatsApp di 081139999790. Kita nantikan untuk satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dengan Pak Anggas di Kubu Tambahan ya. Selamat pagi Pak narasumber. Oke, silakan selamat Pak pagi. Anggas. Swastiastu. Swastiastu Pak. Swastiastu. Luar biasa ini kalau misalnya orang yang seperti Bapak narasumber ini susah kan. Artinya ini pekerjaan ayah dan memang benar-benar ini berkorban perasaan, korban waktu, banyak lah, kadang-kadang korban kantong. Tetapi kan banyak yang orang-orang bilang bahwa sebetulnya ini tugas yang sangat mulia, Pak. Kalau dulu sekolah kan ada program UKS ya, kalau di SD kalau salah, apa masih berjalan? Saya nggak tahu juga program itu. Apakah mungkin sekarang diterapkan kembali sehingga biar mengenal dari SD, bahkan dari TK sementara bahwa PMR seperti apa, gitu. Nanti melalui dinas mudah-mudahan didengar. Dan saya di sini sangat kagum sekali dengan bapak-bapak di sini. Kerjanya kelihatan sederhana, tapi memang benar-benar butuh waktu yang sangat benar-benar menyita, gitu. Nah, dan saya harapkan di sini semoga nanti dengar sama bapak-bapak DPR biar bisa dianggarkan nanti ke depan semua program-program ini yang sampai ke masyarakat dan ke desa-desa, sehingga bisa dilokasikan dana untuk hal ini. Sekian, terima kasih Om Sakti Om. Baik, terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, nanti kita akan buka lagi di sesi selanjutnya karena memang waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung berikan kesempatan untuk kedua narasumber kita menanggapi dari Pak Jero Maliarse di Bondalem. Itu juga menyoroti tentang semangat dan harapan dari masyarakat Buleleng untuk hasil yang memuaskan untuk Jumbara tahun ini. Dan Pak Anggas juga mendukung secara moral begitu ya, dan juga berharap akan ada support dari pemerintah untuk bisa menyukseskan acara ini. Dari Pak Pasa dulu, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Sandiasa. Silakan Pak Pasa. Baik, terima kasih Pak Jero sama Pak Anggas. Masalah tadi sebagai tuan rumah itu kami akan berusaha untuk jadi yang istilahnya yang terhormat. Jadi biar dikenang kami oleh PMI yang lain, karena kami pernah mencoba sebagai tuan rumah Temu Bakti Relawan Sebali, juga tempatnya sama, ya masih bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih untuk Pak Anggas. Masalah kami jadi tim UKS, memang kami dilibatkan tim UKS Pak. Pembinaannya pun sudah berjalan dari awal tahun ini, sudah ada beberapa sekolah. Kemarin juga Kubu Tambahan Pak, kami ke SMP 5, ke DP yang baru. Jadi setiap ada sekolah baru, kami ikut tim UKS sambil membentuk PMR di sana. SMP 5, sekarang juga ada SMP 5 Gerokga. SMP 5 Gerokga sekarang ada pembinaan. Karena hasil dari kemarin di UKS di sana belum ada PMR. Sekarang ada tim ke sana berangkat untuk membentuk PMR SMP 5. Ini satu kebanggaan ya. Jadi istilahnya kami UKS ada tim UKS, jadi tahu ada sekolah belum ada PMR. Dan untuk masalah anggaran, terima kasih Pak Anggas, kami sudah ada istilahnya sudah dibantu oleh Bapak Upati untuk anggaran niki kegiatan PMI sudah dianggarkan. Itu, tapi kami masih kekurangan, tidak mungkin kami akan mengandalkan dana PMK aja. PMK kami berusaha untuk mencari CSR lain untuk membantu PMI. Seperti kami lakukan di BPD, sudah membantu kami uang 15 juta dan juga dari BPD itu karena tempatnya dingin, kami mohon bantu fasilitas seperti selimut dan matras sudah dibantu oleh BPD. Dan juga dari pihak Kabag Umum kami mencoba
tenda kerucut itu sudah ada jawaban dari beliau bahwa akan dibantu. Nah itu salah satu atensi dari pemerintah kabupaten untuk membantu kami kegiatan PMI Kabupaten Buleleng. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Pase atas tanggapannya, dan juga terima kasih untuk Pak Mariase dan juga Pak Sandiase. Mohon maaf Pak Anggas ya. Kali ini kita akan dengarkan tanggapan dari Pak Sandiase ini terkait support dari masyarakat Buleleng ternyata sangat luar biasa. Pak Sandiase, bagaimana tanggapannya? Silakan. Iya, terima kasih. Yang pertama Pak Anggas ya, sekarang dengan adanya undang-undang Palang Merah ini, kita betul-betul disupport oleh pemerintah daerah, dan kita merencanakan setiap tahun itu untuk masuk ke desa-desa membuat namanya Sibat, Pak. Yang kemarin yang terakhir Pancasari ya, di Pancasari, dan rencana sekarang Panji rencananya. Nanti di Panji. Kemudian yang sekarang untuk Jumbara ini di backup oleh teman-teman Sibat di Pancasari, termasuk penyediaan tempatnya ya. Terima kasih pada masyarakat Pancasari. Jadi itu kan fasilitas yang disewakan itu. Ya, disewakan, kita gunakan selama 4 hari dengan istilahnya disubsidi oleh mereka ya, dari dan termasuk juga atensi dari Pemkab untuk kegiatan tersebut. Nah ini saya kira dari sisi penyiapan Buleleng sudah seperti harapan Pak Jeru. Kita tidak ingin apa istilahnya nilai dari mata masyarakat itu menjadi kurang baik ya. Termasuk juga tadi saya sudah sampaikan, setiap momen yang kita buat itu harus dipublish gitu ya. Dipublish, kita punya tim IT, terutama teman-teman di mahasiswa di Uniksa, banyak yang jadi relawan, itu kita siapkan. Kita juga siapkan drone dan segala teknik yang bisa membuat apa istilahnya, apa momen kejadian itu supaya terpublikasi dengan baik, meskipun dari provinsi juga sudah menyiapkan hal itu, sehingga nanti benar-benar anak-anak kita terlatih, perilakunya disiplin, kemahnya bagus, tidak ada sampah-sampah plastik yang berserakan, termasuk juga sampah-sampah yang sudah ada di situ kita akan sapu bersih sebelum kegiatan, sehingga betul-betul penampilannya lebih baik. Mudah-mudahan nanti apa yang muncul dari situ, kan kita untuk mengelola alamnya itu kan mereka yang punya mungkin ide-ide gagasan untuk mengelola Danau Buyan itu mungkin muncul dari meskipun ada istilahnya saran-saran atau kritikan, sebaiknya danau ini dibeginikan, kan kita perlu disampaikan nanti oleh para peserta, sehingga kita ke depannya tidak perlu kecewa apapun hasilnya, tetapi kita sudah maksimal melakukan persiapan untuk mendukung Jumbara 5 Provinsi Bali. Baik. Kita sudah audien dengan Bapak Bupati, dan besok juga besok dengan provinsi langsung audien, sehingga betul-betul nanti dari sisi kesiapan pemerintah daerah untuk menyambut kegiatan akbar, katakanlah begitu, karena nanti kehadiran Pak Gubernur itu kan harus ada atensi dari pemerintah daerah. Ya. Kami tidak tahu soal-soal terkaitan itu, biar nanti diatensi oleh humas pemerintah daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sandiase, Pak Pase, terima kasih. Tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10. Tapi sebelum kita tutup, dan untuk masyarakat atau pendengar yang ingin bergabung lagi, mohon maaf tidak bisa kita buka lagi, tapi kita nantikan bagaimana nanti progres pelaksanaan Jumbara yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli ya Pak ya? 21 Juli. 21 Juli. Sampai tanggal 24. Sampai tanggal 24 di Pancasari begitu ya. Dan kami juga mengundang PMR sekolah yang mau hadir, dipersilakan untuk datang ke tempat. Oke, luar biasa sekali begitu. Dan kita nantikan keseruan Jumbara, dan semoga nanti Buleleng bisa keluar dan membawa hasil yang membanggakan untuk Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah juga tentunya. Dan sebelum kita tutup, kita akan dengarkan closing statement dari Pak Pase terlebih dahulu. Pak, untuk closing statement silakan. Kita dalam kegiatan ini mari kita sukseskan sebagai tuan rumah dan juga berprestasi dalam kegiatan untuk anggota PMR kita. Iya, baik, luar biasa. Pak Pase, terima kasih. Pak Sandiase, silakan bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Jumbara sebagai ruang inspirasi bagi masyarakat dan pemuda Buleleng tentunya, untuk lebih memahami pentingnya peran relawan dan partisipasi dalam kegiatan kemanusiaan.
Luar biasa. Terima kasih Pak Sandiasa untuk closing statement-nya dan waktunya bersama kami di Dialog Hai Balik Ken. Dan akhirnya kita harus tutup untuk dialog ini di hari ini begitu ya. Terima kasih untuk atensi Anda dan yang sudah mendengarkan juga terima kasih. Terima kasih Pak Pase, Pak Sandiasa juga terima kasih. Saya Rizka Siandra. Selamat mengikuti acara-acara kami lainnya. Pendengar tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.